Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi my student, I hope you are in the best condition today. Meet with me again in my class today. We learning about the hobbies and can. Ya, jadi kita akan belajar tentang hobi ya hari ini dan juga penggunaan kata bisa dan tidak bisa. Nah, jadi tidak bisa atau tidak dapat dan dapat melakukan sesuatu. Mari kita lihat di sini. Nah, ini ada some hobbies here. Jadi ada beberapa hobi di sini ya. Apakah ada hobi kamu atau tidak ada? Nanti kamu bisa cari sendiri. Nah, yang pertama itu adalah fishing. Ya, hobinya berarti memancing. Ada riding horse, mengendarai kuda. Ada swimming, berenang, riding a bike, mengendarai sepeda atau bersepeda, and flying a kite, bermain layang-layang, surfing the web. Ini mencari informasi di internet ya, bersosial media, berarti ini hobinya. Ada drawing, menggambar, watching TV, menonton TV, going to the cinema, hobinya nonton bioskop. Ada hobinya memasak, cooking. Ada traveling, jalan-jalan, shopping, belanja, berjalan dengan hewan peliharaan, walking with a dog, and playing fun game atau bermain game. Ini juga termasuk salah satu hobi. Ya, masih ada hobi reading, membaca, hanging out with friends, jalan-jalan sama teman, dancing, menari, making videos, membuat video, taking photos, mengambil foto, ya, singing, bernyanyi, listening to music, mendengarkan musik, playing the drum, bermain drum, playing the guitar, bermain gitar, working out, ini olahraga, doing gymnastics, senam, playing football, bermain sepak bola, skateboarding, bermain skateboarding itu skater ya, dan juga ski, bermain ski. Nah, ini beberapa contoh dari hobi. Mari kita lihat. Nah, ada di sini can or cans. Apa sih itu? Tanda tanya ya. Mari kita lihat perbedaan dari dapat dan tidak dapat di sini. Oke. Can berarti bisa atau dapat ya, sedangkan can't berarti tidak bisa atau tidak dapat. Seringkali kedua kata ini sepintas terdengar sama ketika diucapkan, lantaran mungkin ejaan keduanya tersebut hampir sama, hanya perbedaan huruf T aja di situ. Misalnya kita ingin berkata I can't make it tomorrow. Saya tidak bisa datang besok. Tapi apabila kita kurang tepat menuturkan, mungkin akan terdengar I can make it tomorrow. Maka artinya saya bisa datang besok. Maka ini akan menjadi salah makna ya. Apabila kita tidak tepat mengucapkan kata can dan can't, maka arti can dan can't bisa tertukar seperti contoh di atas ini. Lanjut, di sini ada dua cara ya. Sebenarnya di English ini kita bisa menggunakan American style or English style ya, British style. Jadi dikenal dengan American style itu gaya Amerika, dan juga British style itu English punya ya, native speakernya ada dua. Nah, can itu bisa kita ucapkan kalau ala Amerika itu seperti can, dan can't itu can't ya. Ada huruf T-nya di sini. Can, can't. Nah, kalau ala British di kamus itu dia kita ucapkan bisa dengan can't dan can. Nah, itu tidak salah. Jadi kalau orang bilang can dan can't itu ala British. Jadi kalau huruf AE-nya ini pada simbolnya bunyinya itu hanya dituliskan dilapalkan satu bunyi, tapi dia dua. Nah, ini dia AE ya. Satu bunyi aja. Jadi can dan can't itu ala Amerika, dan ala British can't and can't. Ya, ini penggunaannya untuk menyatakan ability or possibility, kemampuan kita ya. Lalu jika can ini terletak di awal kalimat, maka dia menjadi sebuah permission, permohonan ya, izin. Nah, pertanyaan jadinya. Ini contohnya. Di sini ada can plus verb. Can-nya ditambah dengan kata kerja ya, untuk penggunaan can ini ya. He can speak English, ini benar. He can speaks English, ini salah. Jadi tidak ada tambahan s di kata kerja. Lalu he can to speak English, ini juga salah. Tidak ada penggunaan to setelah can.
Nah, affirmative ini adalah bentuk dari kalimat positif. Sedangkan ini kalimat negatif. Dan yang ini question, kalimat tanya, ya. Di sini ada singular, ya. Subjek yang berupa orang pertama, Ayu Dewi. Ayu, he, she, dan it, orangnya cuma tunggal, ya, untuk subjek tunggal. Maka I can, you can, he can, she can, dan it can. Dan subjek plural, subjek jamak, itu ada we, you, dan they juga. Ini you ini sama singular ini. Maka penggunaan can-nya sama, tidak ada yang berubah. Lalu di sini ada keterangan dan kata kerja. Langsung saja sebutkan kata kerjanya apa, lalu bendanya apa, keterangannya. We can play football. Kami dapat atau bisa bermain sepak bola. Jadi nggak ada tambahan apapun dari kata kerjanya. Ini kata kerja nih. Untuk kalimat negatif, berarti menyatakan ketidakmampuan, ya. Nih, ability ini mampu. Jadi kita tidak dapat melakukan hal tersebut. I can speak French. Saya tidak dapat berbahasa Perancis. It can't fly. Itu tidak dapat terbang. Nah, ini merupakan kalimat negatif. Lalu kalimat tanyanya can-nya terletak di depan. Can they speak Spanish? Nah, yang berarti dapatkah. Jadi kalau ketika can ini letaknya di depan, maka artinya dapatkah. Nah, jawabannya harus seperti ini. Jawabannya hanya ada 2, yes sama no. Yes sama no. Maka kita lihat to be yang ditanya apa. To be-nya adalah they, maka kita tuliskan they. Lalu si can-nya kita masukkan di sini. Kalau tidak bisa, no, they can't. Nah, ini ya. Nah, ini adalah singkatan. Can dikasih tanda koma di atas, lalu T itu adalah contraction dari cannot. Jadi artinya sama. Can't and cannot itu sama. He can't sing. Dia tidak dapat bernyanyi, sama dengan same with he cannot sing. Dia tidak dapat bernyanyi. Jadi, jika kamu sulit untuk mengucapkan can dan can't, ya, maka kamu bisa panjangin aja dia menjadi cannot. Nah, biar tidak salah tadi ya ketika kita ucapkan. Ya. Setelah kita pelajari tentang dapat dan tidak dapat, apa hubungannya dengan hobi? Hubungannya ini, nanti ada sebuah dialog, ya, untuk menyatakan hobi kamu dan juga apa yang dapat kamu lakukan. Nah, ini dia. Lalu, what is your hobby? Ini dialognya ya. My hobby is playing guitar. Apa hobi kamu? Hobi saya bermain gitar. Can you play violin too? Dapatkah kamu bermain violin? Nah, di sini menyatakan can. Kebiasaan, ability, no, I can't. Berarti tidak dapat dia, kata Rio, dia tidak bisa. Can you play piano? No, I cannot. Nah, di sini pakai yang panjang. Tidak, saya tidak bisa. Jadi, nanti apakah tugasnya membuat seperti ini? Belum tahu ya apa nanti yang akan saya kasih. Jadi ini contohnya hubungan antara hobi tadi dan juga penggunaan can dan cannot atau can't, ya. Penggunaan dapat dan tidak dapat. Nah, di sini lagi ada contoh, ini gambar ya. My mother can cook many kinds of Indonesian food. Ibu saya dapat memasak banyak jenis makanan Indonesia, but she cannot cook Chinese food. Tetapi dia tidak bisa memasak masakan Cina. Nah, berarti sini penggunaannya cannot. Boleh seperti itu? Boleh. Ini kepanjangannya. Oke, saya rasa cukup sekian pelajaran kita hari ini memahami tentang hobi dan juga penggunaan can dan can't. Ya, dapat dan tidak dapat. Oke, sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.